Hai kawan-kawan, jangan lupa di subscribe ya. Iya, supaya mulai. Udah mulai. Yaudah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan? Semoga semakin sehat, semakin baik, dan tidak kekurangan satu apapun. Ya, seperti biasanya kawan-kawan, kali ini kita masih mengulas rangkuman seputar dunia jin dan dunia setan. Apa yang akan kita bahas kawan-kawan? Kali ini kita akan membahas satu jin yang kerjanya itu jahil banget. Tugasnya itu menjahili orang-orang yang lagi sholat. Jadi orang sholat itu dibikin nggak fokus, nggak konsen, dibikin lupa, dibikin ya hayal, dibikin segala macem. Jadi sholatnya itu rusak gitu. Jin apa itu? Ya, jin itu bernama jin khinzib, yaitu jin setan pengganggu orang sholat. Mari kita simak sama-sama. Beberapa gangguan jin khinzib dalam sholat, yaitu yang pertama, salah bacaan. Utsman bin Abil As datang kepada Rasulullah SAW dan mengadu, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah hadir dalam sholatku dan membuat bacaanku salah dan rancu." Rasulullah SAW menjawab, "Itulah syaitan yang disebut dengan khinzib. Apabila kamu merasakan kehadirannya, maka meludahlah ke kiri 3 kali dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku pun melakukan hal itu dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gangguan itu dari diriku." Hadis riwayat Muslim. Gangguan yang kedua yaitu lupa rakaat salat. Jika salah seorang dari kalian salat, setan akan datang kepadanya untuk menggodanya sampai ia tidak tahu berapa rakaat yang ia telah kerjakan. Nah, pasti kawan-kawan pernah kejadian seperti ini. Pada waktu sholat kita lupa, rakaat keberapa ini? Rakaat ketiga apa kedua? Nah, keraguan-raguan tersebut adalah hasil dari upaya jin khinzib. Apabila salah seorang dari kalian mengalami hal itu, hendaklah ia sujud 2 kali, atau yang namanya sujud sahwi, saat ia masih duduk dan sebelum salam. Jadi dia lakukan saat sebelum salam ya kawan-kawan. Sebelum salam dia sujud yang namanya sujud sahwi. Setelah itu baru mengucapkan salam. Itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gangguan ketiga yang dibuat oleh jin khinzib yaitu membuat ragu apakah ia telah buang angin atau berhadas, atau istilahnya tuh ya benar, itu dia. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, ia berkata, "Sesungguhnya setan-setan mengalir pada peredaran darah manusia hingga ia datang pada salah seorang kamu dalam sholatnya, maka ia meniup pada duburnya dan ia membasahi saluran kencingnya. Kemudian ia berkata, 'Engkau telah berhadas, maka janganlah berpaling salah seorang kamu hingga ia mencium bau dari atau mendengar suara atau mendapatkan basah.'" Gangguan yang keempat yaitu merasa ngantuk. Nah, ini pasti sering nih kejadiannya sama kawan-kawan di saat sholat, apalagi sholat subuh. Pasti kerasa banget tuh, ngantuk banget. Padahal kalau nggak sholat ya biasa aja. Nah, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, menguap ketika sholat itu dari setan. Karena itu bila kalian ingin menguap, maka tahanlah sebisa mungkin. Hadis riwayat Tabrani. Gangguan kelima yaitu menguap, bersin, muntah, mimisan. Nah, jadi ada banyak nih. Selain menguap yang tadi, kadang-kadang kita bersin-bersin nggak berhenti-berhenti. Atau mungkin yang lebih parah lagi, muntah atau mimisan malah. Meriwayatkan oleh Ibnu Syaibah
Dan At-Tabrani ia berkata, menguap dan bersin dalam sholat adalah dari setan. At-Tirmizi dari Dinar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersin, mengantuk, menguap dalam sholat, haid, muntah, dan mimisan adalah dari setan. Itu sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang keenam yang dilakukan oleh jin khinzib yaitu mengingat sesuatu yang tadinya terlupa. Nah, ini parah nih, sering banget nih dalam sholat. Tadi padahal kita cari apa nih? Cari kunci atau cari sisir. Kita cari-cari nggak ketemu. Di waktu sholat malah ketemu. Itu sering banget tuh terjadi tuh. Seperti yang telah Rasulullah SAW sabdakan, apabila dikumandangkan azan sholat, syaitan akan berlari seraya terkentut-kentut sampai ia tidak mendengar suara azan tersebut. Apabila muazin telah selesai azan, ia kembali lagi. Dan jika iqamah dikumandangkan, ia berlari. Apabila telah selesai iqamah, dia kembali lagi. Ia akan selalu bersama orang yang sholat seraya berkata kepadanya, ingatlah apa yang tadinya tidak kamu ingat, sehingga orang tersebut tidak tahu berapa rakaat ia sholat. Hadis riwayat Bukhari. Waduh, bahaya banget nih. Sering banget terjadi ya. Gangguan ketujuh yaitu menoleh kanan kiri ketika sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya bertanya pada Rasulullah SAW tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba. Dari hadis riwayat Bukhari. Demikianlah kawan-kawan, tadi 7 godaan yang dilakukan oleh setan atau jin khinzib ketika manusia sedang melaksanakan sholat sebagai umat muslim. Harusnya kita dapat menangkal godaan tersebut, dan semoga kita semua dibebaskan oleh Allah dari godaan jin khinzib tersebut. Jadi kawan-kawan, dengan kita tahu apa tugas jin khinzib, maka kita punya antisipasi, punya ilmu untuk bagaimana kita mewaspadai, dan kita selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan supaya sholatnya khusyuk dan terhindar dari gangguan jin khinzib. Demikianlah kawan-kawan rangkuman kita hari ini. Semoga memberi manfaat dan bisa kita sampaikan kepada orang lain untuk memberi manfaat yang lebih besar. Mohon kiranya di-subscribe, like, share, dan komen apabila video ini memang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Maka akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.